Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Shadaqallahul azim. Segala jamaah Bapak Ibu yang terhormat dan dirahmati, diberkahi Allah, mudah-mudahan semuanya sehat, baik, berkah. Pagi ini dalam guyuran hujan kita tembus sampai ke Masjid Asmaul Husna. Mudah-mudahan ini sebagai tanda bahwa ada kualitas diri sebagai hamba Allah yang selalu merunduk dalam ruku dan sujud, menghambakan diri kepada Allah di setiap waktu, lebih-lebih di waktu yang sangat spesial, pagi menjelang terbitnya matahari menyinari bumi, waktu yang paling utama. Alhamdulillah, ada rangkaian peribadatan yang telah kita tunaikan. Kita bertawasul dengan ibadah itu dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Mudah-mudahan pagi ini Allah menurunkan kepada kita curahan rahmat-Nya berupa pertolongan, diampuni dosa, diterima amal dengan pahala yang dilipat gandakan. Kemudian juga Allah menambahkan kepada kita kemakrifatan, ilmu yang bermanfaat, dikabulkannya doa, diangkat derajat. Sepulang dari tempat ini, selesai kita melaksanakan kajian, disempurnakan dengan 2 rakaat salat Isra. Allah menobatkan kita menjadi ahli surganya kelak. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah, materi kajian hadis qudsi bagian ke-8 esensinya adalah ada perintah Allah, tugas dari Allah, kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini untuk memandu, memimpin manusia agar senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah, kepada ketentuan Allah, kepada syariat yang akan mengatur segala aspek kehidupan manusia. Nah, kita punya tugas yang Allah berikan kepada kita. Jauh sebelum itu, sejak berkembang tumbuhnya manusia, dari masa ke masa, zaman ke zaman, Allah hadirkan utusan-utusannya, para rasul. Itu artinya bahwa manusia memang direncanakan oleh Allah hidup di muka bumi ini untuk taat, agar tunduk kepada Allah. Kata lainnya,
daripada peribadatan. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah, kata Allah, kami menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu intinya. Sehingga sampailah di masa kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu predikat bagi generasi terakhir, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai pujian dari Allah apabila kita menunaikan ayat ini di dalam surah Ali Imran ayat 110. Allah memuji, Allah mendudukan kepada kedudukan yang di atas kedudukan yang khusus, sebagai apresiasi dari Allah. Kuntum khairu ummah, kuntum khairu ummatin, kalian itu adalah umat terbaik. Jadi ini pujian dari Allah, umat unggulan, umat paling hebat. Kata Allah sendiri, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, di mana diturunkan, dihadirkan bagi kebaikan umat manusia. Nah, kita harus jadi seperti itu. Berbagai metode bisa kita tunaikan. Sebelum dilanjutkan, kayaknya yang dingin begini harus bisa merasakan nikmatnya secangkir teh ya. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih kepada para khodimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian itu sebaik-baik umat, dihadirkan di tengah-tengah manusia, paling tidak di tengah keluarga gitu. Kita ini sebagai pemandu, sebagai pengarah yang akan mencetak mereka di tengah kehidupan kita menjadi orang-orang yang baik, orang yang beriman, orang yang taat. Dengan cara apa? Dan sekaligus sebagai pujian apabila kita menunaikan ini, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak, memerintahkan agar selalu berbuat baik. Itu. Jadi terus didengungkan ajakan-ajakan itu kepada keluarga, kepada orang terkasih, tercinta, kepada orang terdekat, kepada sahabat, kepada besti. Jangan soleh sendiri, Pak Yanis. Jangan baik sendiri, jangan tekun ibadah sendiri. Bila perlu seperti dagang, kayak bisnis, kayak dagang produk. Terlepas produk itu baik atau tidak, manfaat atau tidak, bahkan menyelamatkan atau membahayakan, tapi bagaimana supaya produk ini laku di pasaran. Nah, ini menawarkan produk yang bersumber dari Allah pasti menyelamatkan. Orang-orang yang ada di sekitar kita harus diboyong,
jadi ahli surga bukan kita saja. Caranya bagaimana? Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Kalau kita sudah menunaikan ini, maka kita berhak mendapatkan apresiasi dari Allah, pujian dari Allah sebaik-baik umat. Berbagai metode, berbagai cara agar manusia berbuat baik, di masjid-masjid, di musola-musola, di lembaga-lembaga, di medsos. Apalagi sekarang melalui medsos, di TikTok, di mana saja yang punya kreativitas menyampaikan dakwah di Facebook, tuh yang ahli IT, dan kita bisa melakukan. Bukan hanya saja para ahli agama, ya, para asatid, para guru, kita bisa melakukannya, kita bisa mengambil bagian ini. Bagaimana agar digolongkan kepada umat terhebat, kata Allah. Ini pujian langsung dari Allah. Ya, disebar lagi, disampaikan lagi di grup-grup. Sekarang kan banyak memenuhi iPhone kita, HP kita. Ada yang punya grup 10, 20. Nah, kalau pengurus masjid punya grupnya 20, banyak grupnya. Sampaikan kalau ada tentang hal-hal yang bisa membangun akhlak manusia menjadi baik. Tuh, mengajak agar berbuat baik, mengajak senyum aja, ya itu adalah bagian dari kebaikan. Kemudian yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah manusia supaya selamat kehidupan ini dari maksiat, dari kecenderungan manusia itu melanggar aturan, menabrak undang-undang, bahkan undang-undang kehidupan yang dibuat, diupayakan, bisa jadi itu sebagai wajib aridi, aturan yang wajib ditaati, yang muncul kemudian dari masa ke masa, zaman ke zaman. Memang penting aturan yang dibuat itu digagas aturannya. Kalau tidak pakai aturan, rusak kehidupan itu karena kecenderungan manusia melanggar. Bahkan yang sudah begitu bagusnya undang-undang, ya pelanggaran demi pelanggaran, akhirnya rusak kehidupan ini, bumi, daratan, lautan, apabila manusia tidak tunduk kepada aturan, kepada undang-undang yang mencegah, yang akan mendatangkan dampak besar, bencana, musibah. Sama pemimpin, apalagi pemimpin punya tugas pokok yang mengikat dirinya, ya. Coba kalau yang melanggar tuh pemimpin, ulama melanggar, ahli ilmu melanggar, wah itu makin dosa. Maka kewajiban itu bagi seluruh umat manusia, setiap diri. Bisa saja mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran itu adalah fardu ain, wajib kepada setiap kita. Kita itu punya tanggung jawab besar untuk menciptakan moral satu kehidupan bangsa, manusia, masyarakat di setiap wilayah. Paling tidak mengajak diri sendiri. Kalau sudah punya keluarga, mengajak keluarga, mencegah keluarga itu dari hal-hal yang menyebabkan kehancuran. Nah, sekarang ini kan di sisi lain bermanfaat, di sisi lain berbahaya, yaitu media sosial. Kalau digunakan untuk kepentingan dakwah, bagus.
bisa menjadi media penyampai dakwah kita lebih luas ya. Di sisi lain kalau kurang bisa memanfaatkan, bisa menjerumuskan kepada kehancuran. Jadi pujian dari Allah itu apabila mengajak kebaikan, mencegah kemunkaran, wa tu'minuna billah, dan yang ketiga senantiasa beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum. Sekiranya ahli kitab, Yahudi, Nasara, pengikut-pengikut sebelumnya, kemudian mereka senantiasa beriman kepada Allah, tunduk kepada Allah, tentu akan lebih baik bagi mereka. Disinggung juga ya tentang umat sebelumnya, agar senantiasa benar-benar beriman hanya kepada Allah. Minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Sebahagian ada yang beriman, kebanyakannya menjadi orang-orang yang fasik. Ini memang susah beriman kepada Allah itu, hanya sedikit. Maka dakwah mengajak manusia beriman dan tunduk patuh kepada Allah itu suatu garapan pekerjaan yang sangat agung, yang sangat agung. Untuk apa? Agar kehidupan ini tercipta dengan rapih, dengan baik, secara sosial, secara spiritual berkah. Iya, kalau beriman kepada Allah, taat kepada aturan Allah, menciptakan kebaikan di setiap waktu, di setiap keadaan. Setiap diri itu menjadi orang yang baik. Bagaimana cerminan orang yang beriman itu? Sebagai hamba Allah yang patuh, pasti kehidupan ini damai, kehidupan ini mulia. Tidak ada persoalan sosial yang tidak akan terselesaikan kalau setiap individu, setiap diri, setiap kelompok menjadi orang yang baik. Kata lainnya menjadi orang yang bertakwa. Nah, maka kemudian di dalam hadis Qudsi bagian ke-8 itu, ini adalah dasar bagaimana menciptakan kehidupan manusia baik berdasarkan konsep Allah. Maka dihadirkan para rasul, para utusan, diikuti oleh para sahabat dan seterusnya sampai kepada kita. Coba kita lihat hadisnya, sampai-sampai saking harus terciptanya kehidupan ini baik, manusia harus benar-benar dinyatakan beriman kepada Allah dan menunaikan perintah Allah. Ini agak-agak serem nih hadisnya nih Pak Yanis, karena bersifat konfrontasi. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu, memerintahkan kepadaku, menginstruksikan. Dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar, bahwa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, memerangi. Iya, seolah-olah memaksa, dipaksa tuh, dipecut begitu. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka itu menyatakan beriman kepada Allah. Hadis ini memang pernah suatu ketika pada masa itu orang yang sudah masuk Islam itu kembali kufur, kembali membangkang, kembali meninggalkan kewajiban-kewajiban, kembali ingkar. Jadi jauh tuh dari syariat,
tidak mengamalkan agama lagi. Agama dikesampingkan, ditinggalkan tuh agama itu, sehingga mereka kembali kepada kekufuran, kefasikan. Maka Rasulullah memerintahkan untuk menghalau kembali, memerangi mereka. Bahasa itu memerangi, an uqatilan nas, ya, qital itu perang, diperangi, seolah-olah dipaksa begitu agar kembali beriman. Bayangkan, kenapa? Karena iman itu adalah sebagai pilar utama. Manusia kalau tidak beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Rasul Allah, kecenderungannya manusia itu besar sekali kepada arah melanggarnya, karena tidak takut. Iya, tidak takut lagi. Tidak ada yang dikhawatirkan dari kenyataan, dampak, sebab-sebab apa yang dia putuskan dia lakukan. Tidak usah heran, kehidupan ini bahkan akan hancur, tatanan ini akan rusak. Ya, kemasyarakatan, keberlangsungan hidup kalau manusia tidak beriman. Apalagi letaknya pada kepemimpinan. Pemimpin tidak beriman, masyarakat tidak beriman, maka bahaya kehidupan ini. Manusia ini akan masuk ke peradaban yang buruk. Iya, hutan-hutan bisa ditebang, bisa dihancurkan, dieksploitasi dan lain sebagainya, kemaksiatan itu. Kemudian kezoliman, perampasan hak orang, tidak terlindunginya hak asasi manusia, bisa saja. Maka ya, bila dipahami begitu ya, hadis ini bukan hadis yang bersifat pelanggaran begitu ya, bukan, tapi memang penting pemimpin-pemimpin, kemudian pejabat-pejabat masyarakat harus beriman kepada Allah. Sampai-sampai Rasul memerintahkan demikian. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya juga Rasul memerintahkan wa yuqimus sholata. Selain beriman, setelah beriman, umat Islam juga harus disadarkan, ya, disadarkan, ada gerakan begitu, gerakan supaya yang belum sholat mendirikan sholat, menunaikan sholat, mengerjakan sholat. Yang masih di jalan-jalan tuh sudah azan, bila perlu begitu ya, tuh dihalau begitu supaya sholat, supaya ke masjid. Kenapa? Sholat juga sebagai cerminan dari orang yang disiplin. Iya, sholat itu sangat dalam. Bahkan sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihubungkan dengan sholat, Rasul Amril Islam wa amaduhu, pokok daripada hakikat agama Islam secara syariat, as-sholatu adalah sholat. Minimal aja ke anak kita gitu. Kalau belum sholat, kalau pergi jangan lupa sholat, jangan lupa anak sholat, terus diingatkan. Bahkan Allah memerintahkan demikian begitu ya, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu
agar senantiasa menjaga ibadah sholat. Lalu ajarkan tentang manfaat fadilah dari sholat. Kalau bicara sholat berarti bicara ibadah yang paling utama, paling pokok. Surah Al-Ankabut ayat 45. Aqimis sholah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Salat itu sebagai gerbang untuk membuka pintu rahmat Allah. Kalau bagus salat kita, tertib salat kita, khusyuk salat kita, insya Allah ada dalam tanggungan Allah. Iya. Ini banyak problem, banyak masalah, banyak persoalan yang dihadapi, berbagai kesulitan, baik masalah yang bersifat kebatinan ataupun problem-problem kehidupan. Bagaimana solusinya? Perbaiki sholat. Insya Allah sholat adalah sebagai kekuatan. Iya, banyak hadis yang menjelaskan tentang fadilah keutamaan sholat, diantaranya dalam bab fadilah sholat 5 waktu, hadis ke-6 dari kitab Riyadhus Shalihin. Allah yang menjanjikan tentang itu. Apabila pertama wudunya disempurnakan, sholatnya di awal waktu, dikerjakan dengan khusyuk, maka dia ada dalam wilayah janji Allah. Dan itu pasti, yakin 1000% dalam jaminan Allah. Sahih hadisnya. Tuh. Sholat. Jadi pilar agama ini menjadi hebat, menjadi berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat, kehidupan umat apabila pertama umat masyarakat terdiri daripada manusia-manusia yang beriman kepada Allah. Iman jelas sebagai pijakan utama. Lepas iman akan muncul karakter-karakter manusia yang hampir-hampir bukan manusia. Iya, dari perilakunya, dari sikapnya, dari keputusannya, ya, kezaliman, kerusakan dan seterusnya, maksiat. Tuh. Yang kedua, sholat. Sholat itu cerminan kehidupan yang teratur, yang disiplin, yang tanggung jawab. Iya, kalau mendirikan sholat dan sholat itu ditegakkan di dalam kehidupan, baik di dalam sholat itu sendiri secara praktek peribadatan, juga mengejawantahkan makna sholat pada kehidupan yang lain. Insya Allah, atau udah ditarbiyah dengan sholat. Bagaimana tidak baik kalau sholat itu benar-benar membentuk karakter dari manusia. 5 waktu, bayangkan, baru zuhur, kemudian masuk ke asar, ke maghrib, terus berkesinambungan sholat itu. Karena bagi orang yang benar-benar sudah menunaikan atau mendirikan sholat sebaik-baiknya, makin hari akan makin baik akhlaknya. Insya Allah akan makin baik, makin disiplin, makin tanggung jawab. Iya, makin bermanfaat. Sampai-sampai sholat itu secara anjuran dari fikihnya, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri. Keguyuban, kepemimpinan, keteraturan, kepatuhan, dididik setiap waktu dengan sholat. Jauh dari pelanggaran. Nah, manusia didorong
oleh perintah selain beriman. Yang kedua, merupakan pilar agama yang akan menguatkan agama itu sendiri di kehidupan ini. Yang belum sholat, tolong supaya sholat, karena banyak yang belum sholat tuh, banyak. Ada yang sudah sholat masih lalai mungkin begitu ya, banyak yang belum sholat. Walaupun ada pemahaman di masyarakat kan sholat itu ibadah ritual pribadi, privasi masing-masing, ternyata tidak. Iya, sebagai umat Islam kalau tidak sholat tidak akan tercermin muslimnya. Iya, muslim itu ditandai dengan sholat. Harus bagus sholat. Yang sudah sholat semakin bagus, semakin tertib. Dan supaya mendatangkan rahasia kemuliaan dari ibadah sholat, pertama perbagus wudu kita. Bagaimana cara memperbagus wudu? Fikih. Alhamdulillah di masjid ini ada kajian fikihnya, diajarkan sunnah-sunnah wudu, tata tertib wudu, bagaimana wudu yang benar-benar dicontohkan oleh baginda Nabi yang termaktub di dalam hadis-hadis seputar bab wudu. Karena sebelum sholat wudu merupakan syarat dalam kesempurnaan sholat. Tidak sah sholatnya apabila tidak sah wudunya. Sedangkan masih banyak kaum muslimin yang belum tertib dalam wudunya, bahkan mungkin bisa dikatakan belum sah wudunya kalau wudunya begitu, karena mengabaikan tentang pelajaran-pelajaran fikih dalam bab wudu. Bahkan sebelum berwudu, bab bersuci. Iya, ada bab bersuci. Dalam wudu begitu ya, bagaimana wudu, ada air mustakmal begitu ya. Wah itu, insyaallah. Maka kenapa sholat itu harus di awal waktu supaya tidak terburu-buru? Wudunya nyaman, tertib begitu ya, disempurnakan sebagaimana ketentuan berdasarkan fikih wudu ya, fikih ubudiyah itu ya, fikih ubudiyah. Kemudian seterusnya kita ini memang dipilih oleh Allah sebagai makhluk hanya untuk beribadah kepada Allah. Simboliknya sholat. Begitu ada kumandang azan sebagai seruan, itu Allah mengajak kepada kita supaya kita ini meraih kemenangan, meraih keberuntungan. Ketika masuk di bagian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, saat menyeru Allah kepada kita waktunya sudah masuk, sudah harus segera hayya 'alas shalah. Ayo segera persiapkan diri untuk sholat. Kalau sudah sholat, hayya 'alal falah, itu meraih kemenangan, meraih keberuntungan. Jadi dalam perputaran waktu 24 jam itu terus oleh Allah diajak untuk meraih kemenangan. Tuh, harus di awal waktu. Maka ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayyul a'mal afdalu ya Rasulullah, amal apa yang paling utama, ahabbu ilallah, yang membuat Allah cinta? Kata baginda Nabi, as-salatu ala waqtiha, sholat begitu masuk waktunya sudah siap sholat, tidak lalai. Tuh, menjaga sholat yang 5 waktu. Yang ketiga, dilakukan dengan cara tertib atau kata lainnya khusyuk. Pertama, wudunya sempurnakan. Yang kedua, jaga waktunya di awal waktu. Paling bergeser pertengahan, jangan sampai mepet ke akhir. Nah itu.
Ya jangan dipepet-pepetkan ya Bu ya. Itu minimal di pertengahan aja. Tuh. Itu masih mending tuh begitu ya. Waktu ikhtiar, jangan di waktu makruh. Sholat 5 waktu itu. Waktu makruh itu kapan? Sudah cenderung condong ke akhir. Kalau bisa menunggu sholat. Jam 11 sudah memperkirakan, ini sebentar lagi zuhur. Yang jauh, yang dari Kelapa II, dari mana sampai ke Masjid Asmaul Husna, tuh dari sektor A, ya kan Pak? Pak ini sektor apa Pak? Sektor 8. Jauh tuh ya, jauh Pak. Iya, di sini itu ya tuh, udah siap-siap, sudah diestimasi waktunya. Ke Asmaul Husna 15 menit, berarti prepare waktunya 30 menit sebelum masuk waktu sudah siap-siap, wudu dari rumah. Nah wudunya itu dari rumah, sudah sempurna wudu dari rumah, sampai ke masjid niatnya mau sholat. Sepanjang jalan roda berputar, derajat diangkat, dosa-dosa dihapuskan. Malaikat mendoakan, ya Allah ampuni dia dan sayangi dia. Kalau wudunya dari rumah, Masya Allah, makin jauh makin bagus. Apalagi hujan, menembus hujan, mulia banget, Masya Allah. Saya itu tadi nunggu WA dari Pak Yadis karena hujan terus. Ustaz, mengingat hujan pengajian diliburkan. Ternyata tidak. Ya perkiraan saya jamaahnya mungkin 5 orang begitu. Ternyata biasa aja begitu, seperti tidak hujan. Wah ini mah udah Masya Allah, mudah-mudahan berkah Bapak Ibu. Sholat sampai seperti itu ya. Itu sholat khusyuk. Khusyuk itu apa? Kalau merujuk kepada ayat surah Al-Baqarah ayat 45-46, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ada cara untuk menembus pertolongan Allah, cara yang strategis. Apa itu? Saat menghadapi problematika, pasang dulu batin dengan kesabaran, lalu wujudkan ya cara bagaimana supaya tersambung kepada Allah dengan sholat. Tapi Allah sudah menggambarkan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu berat, susah, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk yang dimaksud dan bagaimana khusyuk yang dimaksud dari ayat ini? Allazina yazunnuna mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yang yakin akan perjumpaan dengan Allah. Khusyuk itu berdasarkan ayat ini kesimpulannya, pertama, salat dilakukan dengan serius. Iya. Yang kedua, tertib melaksanakannya, dari mulai takbir, bahkan dari wudu tadi takbir terus, tidak terburu-buru, bukan tidak ingat apa-apa, tapi dilakukan dengan benar-benar tertib, seperti kayak makan yang tertib. Bagaimana Pak? Semua ada makanan di situ, satu persatu begitu ya, sampai habis tertib. Sholat itu jangan dilewat-lewatin, sunnahnya begitu terus. Yang ketiga, khusyuk itu senang menjalankannya, bahagia, senang gitu. Kalau belum sholat ada kegelisahan, waduh ini belum sholat, ada kegelisahan, lewat tidak sholat, ada rasa berdosa yang besar pada diri. Itu orang yang khusyuk dalam sholat. Tuh. Kalau nggak ingat apa-apa, itu mau kualitas, tingkatan kualitas dalam sholat. Tapi yang dimaksud khusyuk dalam sholat intinya adalah tidak meninggalkan sholat, menjaga sholat, memelihara sholat. Tuh.
Ya, kalaupun tertinggal di qada salat. Nih pilar yang kedua. Pilar yang ketiga, Rasulullah memerintahkan selain daripada agar mereka beriman, agar bersyahadat, agar memberikan kesaksian, kemudian setelah itu menunaikan sholat, mengerjakan sholat, kemudian wayu'tuz zakat, dan memenuhi zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam. Yang ketiga, memenuhi, menyelesaikan kewajiban zakat. Ya, mengeluarkan, mendermakan, melepaskan materi, harta, kekayaan. Ada untuk fakir miskin, ada untuk kepentingan agama, ada untuk jihad, ada untuk syiar. Terkhusus soal ikatan kewajiban zakat sebagai zakat maliyah. Bila perlu zakat maliyah itu memang diperintahkan seperti itu zaman Rasulullah. Didatangi, dipaksa untuk menunaikan zakat itu. Kenapa dipaksa? Bila perlu ditanya, minimal ditanya gitu, sudah zakat belum? Lihat perusahaannya, rukonya punya 10, rumah makannya punya 5, hotelnya 4. Nah, itu banyak tuh duitnya. Itu ya, hasil dari perniagaannya, omsetnya ditanya. Tuh, sudah zakat belum? Kalau belum, paksa untuk berzakat. Jangan ditunggu sadar berzakat zaman Rasulullah, karena ini adalah keseimbangan sosial. Ada fakir miskin di sana, jangan hanya sekedar melihat ke sana kemari begitu ya, masuk ke rumah makan udah gitu diupdate di status begitu ya. Sekarang kan gampang juga pegang HP, makan di sana, makan di sini, makan yang enak-enak, yang mahal-mahal. Iya, ada kewajiban dirinya juga berzakat. Sampai-sampai Allah memerintahkan agar manusia senantiasa memenuhi kewajibannya, memenuhi kepatuhannya. Di dalam surah At-Taubah ayat 103, ini perintah dari Allah. Hud min amwalihim, ambil zakat dari mereka, dari zakat mal mereka, dari bagian harta mereka, shadaqatan, sebagai kewajiban zakat. Bahkan sunnah juga selain wajib ada, berinfak, mengajak. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, tujuannya agar suci mereka, agar terhormat mereka, agar selamat mereka. Diambilnya dari mereka. Jadi 3 pokok di dalam hakikat agama ini. Apabila beriman kepada Allah, kemudian ditegakkannya sholat, ditunaikannya zakat, maka niscaya agama ini menjadi kuat, menjadi kuat. Ia menjadi stabil begitu ya, menjadi seimbang kehidupan manusia, kehidupan masyarakat. Jangan jauh-jauh ya, alhamdulillah di Masjid Asmaul Husna ini terselenggara mungkin baru sebahagian kecil ya di wilayah sekitar, memberi manfaat yang luas ke sekitarnya. Ada penghimpunan zakat ya, dan baik di bawah lembaga-lembaga lain, khususnya di Masjid Asmaul Husna, setiap tahunnya begitu ya, bagaimana mengelola, menerima, menyalurkan, sehingga masyarakat yang ada di sekitarnya yang dikategorikan kepada yang berhak menerima ya daripada manfaat zakat itu, dari kalangan fakir miskin terutama, kaum du'afa,
masyarakat yang ada di sekitar wilayah ini, manfaat dari zakat-zakat yang disalurkan melalui pengelolaan di masjid khususnya di Masjid Asmaul Husna. Itu yang saya tahu. Kalau di luar-luar, di masjid luar itu belum terdengar ya. Paling setahun sekali zakat fitrah. Zakat malnya masih sangat minim. Seandainya ini digerakkan begitu ya, kesadaran manusia seperti sadarnya membayar tuntutan pajak begitu ya, menunaikan zakat, insya Allah agama akan menjadi kuat, masyarakat akan stabil, kehidupan sosial akan seimbang. Inilah kenapa di dalam hadis tersebut Rasul menekankan seakan-akan diajak perang begitu ya, perangi mereka atau paling tidak dorong mereka agar benar-benar beriman kepada Allah, menjaga sholat, kemudian memenuhi kewajibannya sebagai hak daripada pihak lain yang disebut dengan para pemasakin begitu ya, dengan ibadah maliyah, ibadah zakat. Ada juga yang mengatakan yang keempat, pilar agama itu jihad. Kiranya itu kajian pagi ini mudah-mudahan bermanfaat, paling tidak menguatkan iman kita, tambah kuat keyakinan kita, kemudian meningkatkan kualitas ibadah sholat kita, dan jangan berhitung dengan keraguan apabila melibatkan dalam ibadah maliyah, ibadah materi. Dari ibadah itu ada janji-janji Allah yang pasti menguntungkan. Silakan yang mau menyambung, sharing atau sekedar bertanya, silakan. Monggo Pak Haji Anis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mengatakan bahwa tugas kita sebagai khalifah itu mengajak manusia pertama kepada iman. Nah, di sini target kita untuk mengajak manusia kepada iman itu apakah orang-orang yang sudah kita ketahui sebagai orang Islam atau kepada orang-orang yang kita ketahui manusia besar. Karena di dalam ini kan kita ini hanya prioritas tangga dan di belakang yang memberikan manusia besar. Dan kita ketemu orang Islam yang ada di sini. Nah itu dakwah itu di masjid atau di luar masjid terutama hanya itu saja. Baik. Mengajak untuk beriman kepada Allah itu seluruh manusia tanpa kecuali. Hakikatnya begitu, agar beriman kepada Allah. Bagaimana ngajaknya? Ya dengan metode dari masa ke masa itu, dari waktu ke waktu berbeda. Zaman sekarang mungkin ya di lingkungan dengan cara menunjukkan sebagai muslim yang baik. Secara tidak langsung itu mengajak kepada orang sekitar bahwa itulah cerminan orang beriman sebagai muslim, sebagai mukmin. Jangan sampai ya terlepas dari soal subjektif dan objektif begitu ya. Tapi saya yakin karena mengakui para sahabat yang beriman itu sebagai orang baik, termasuk Abu Jahal kepada Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah sosok manusia yang baik, yang berakhlak, yang terpuji, yang benar mengamalkan agamanya sebagai orang yang beriman. Abu Jahal itu mengakui. Kenapa? Karena tercermin dari akhlak yang mulia, menunjukkan akhlak yang baik di lingkungan kita, hakikatnya berdakwah. Nah kemudian banyak metode-metode yang disesuaikan dengan zamannya, dengan lingkungannya, dengan bangsanya, dengan masyarakatnya. Yaitu bayani tetap menjadi bagian untuk mengajak mereka, menyelamatkan mereka agar beriman yang benar. Sama begitu ya kewajibannya. Kalau di masjid mah ngajak beriman sudah hebat imannya, sudah
udah mantap-mantap beriman, hanya menguatkan begitu ya. Iya, menguatkan, kalau lemah dikuatkan lagi, kalau lupa diingatkan lagi ya. Tapi yang benar-benar dakwah itu di luar, di sana, di jalan-jalan begitu ya itu. Iya, di gedung-gedung tuh, di apa instansi-instansi. Ayo beriman kepada Allah, ayo tunaikan sholat, ayo tunaikan zakat di mana-mana, bukan hanya di masjid saja. Masjid itu sebagai sarana untuk membina umat dalam menguatkan. Kayak kalau mengajak berdakwah, menyadarkan agar memilih ajaran yang bersumber dari Allah yang menyelamatkan, nah, itu di mana saja berlaku Pak Yanis, termasuk di lingkungan ya. Ya paling tidak menunjukkan akhlak sebagai muslim yang terbaik. Insya Allah tidak jarang orang yang masuk Islam memilih Islam karena bukan ajakan, melihat perilaku. Saya itu aktif di komunitas, ada komunitas. Nah itu ada non muslim juga, ada non muslim. Ternyata selama bergaul begitu, melihat cara kita, perilaku kita, seterusnya tertarik memilih Islam tanpa ada paksaan dan tidak pernah juga menyinggung soal keyakinannya. Pada akhirnya mungkin begitu ya, bukan pemeluk agama yang aktif, sehingga ada kekosongan di dalam dirinya. Begitu melihat, bertanya, dikasih jawaban, tertarik, datang hidayah dari Allah. Nah, karena sudah bertanya, menyampaikan, di dalam menyampaikan itu ada unsur ajakan, memilih Islam. Itu ya. Nah, ini metode gitu ya, metodenya. Jangan salah metode, karena Islam itu disampaikan sesuai dengan budaya dan bahasa kaumnya. Gitu. Jadi kaumnya di lingkungan Pak Yanis di sini mungkin ada bahasa tertentu begitu atau cara tertentu. Kemudian di wilayah yang lain itu akan berbeda. Ada lagi? Silahkan. Sudah isyraq belum? Monggo kalau masih ada sebelum kesimpulan. Kemudian sebagai kehormatan, kemuliaan yang diposisikan oleh Allah martabat manusia. Bayangkan apabila dia sudah menyatakan bersyahadat, bermusyahadah, menyatakan iman, ada kalimat syahadat yang diucapkan, diungkapkan, dinyatakan, kemudian sholat yang didirikan, zakat yang ditunaikan, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'uhum wa amwaluhum, terjaga hartanya, dirinya, kehormatannya. Itu artinya apa? Kalau ada sosok seorang muslim yang baik, tercermin di dalam dirinya sebagai mukmin yang beriman, kemudian terlihat dohiriahnya, dia menunaikan sholat, kemudian menyempurnakan hakikat dirinya dengan harta yang dimilikannya, berinfak, berjihad, itu harus ditempatkan dalam kehormatan. Iya Pak, dijaga keutuhan dirinya itu. Islam itu memuliakan sampai sejauh itu. Kemudian illa bihaqqil Islam, kecuali atas tuntutan Islam, kisos misalkan karena membunuh dan sebagainya, wa hisabuhum Allah taala, kemudian keputusan terakhir dari apa yang ada pada dirinya berupa hisaban nanti di hadapan Allah. Tapi zohiriyahnya kalau sudah bersyahadat memang tidak boleh diganggu. Kalau sudah berucap, menyatakan diri beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, posisi martabat itu dinaikkan levelnya oleh Allah, kehormatan. Nah inilah Islam ya, mendudukkan posisi manusia secara terhormat, secara mulia, berdasarkan daripada
keimanannya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mari bersama kita berdoa, bermunajat. Mudah-mudahan selalu dituntun, diarahkan, diposisikan, diteguhkan oleh Allah dengan inayahnya, kemampuan, kekuatan, menjaga iman hingga wafat, mendirikan sholat penuh kehusuan, ketawaduan, dan Allah meluaskan rezeki kita. Setelah berkecukupan, Allah meringankan batin kita dalam keterikatannya sehingga bisa meningkatkan pahala dengan amal maliyah, amal yang melibatkan harta kekayaan. Nas'alukal ijabah, amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, setelah kami menyebut asma kebesaran, memuji karunia-Mu, bersalawat menyanjung kekasih-Mu, kami bertawassul, tawassalna bi ta'lumin wa tawassalna bi ta'limin, antarzuqna wasya wa antarzuqna amanah, menyambungkan harapan baik kepadamu, duduk simpunya di majelis ini ya Rabb. Limpahkan kepada kami kebaikan, keberkahan, kemuliaan, keselamatan, kesehatan, kemudahan dalam urusan rezeki, ketentraman di tengah-tengah keluarga. Utamanya ya Allah, Kamu bukakan segala rahasia hidayah kepada kami sehingga bisa menjaga sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, khusyuk kami menunaikannya. Terima ya Rabb segenap ibadah pengabdian kami, sempurnakan pahalanya di sisi-Mu, dan buka pintu keberkahan-keberkahan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afa minkum. Terima kasih. Demikian kajian pagi ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.